Terima kasih juga buat orang tua kelas 4 yang sudah dengan setia membantu putra-putrinya dalam proses belajar dan mengajar. Anak-anak, hari ini adalah hari pertama kita memulai pelajaran di tahun ajaran yang baru. Ikuti Bapak, bagaimana proses pembelajarannya? Yuk! Anak-anak, Bapak sudah ada di depan kelas kalian. Hari ini kita akan belajar. Belajar apa sih? Yuk, kita simak pemaparan materi hari ini. Ikuti bersama. Anak-anak terkasih, hari ini kita akan memulai pelajaran dengan belajar bahasa Indonesia. Kita akan belajar bahasa Indonesia, tema 1, subtema 1. Kita simak bersama ya. Anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai keberagaman budaya bangsaku. Bapak akan mengajak kalian bagaimana cara mencari gagasan pokok pada sebuah bacaan. Bapak berharap kalian lakukan aktivitas belajarnya secara mandiri ya. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih gagasan pokok dan gagasan pendukung itu? Nah, kira-kira anak-anak ada yang tahu tidak? Baik, kalau tidak ada yang tahu, kalau begitu Bapak akan sedikit menjelaskan. Gagasan utama atau ide pokok adalah ide utama atau pokok yang akan dibahas dalam suatu bacaan. Bisa berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Maksudnya seperti ini anak-anak. Dalam sebuah paragraf biasanya terdapat satu kalimat yang biasa disebut satu kalimat gagasan utama. Nah, dari gagasan utama tersebut dia akan didukung oleh gagasan-gagasan pendukung sehingga bisa membentuk sebuah paragraf yang sangat baik. Mungkin anak-anak bertanya juga, di mana sih letak gagasan utama atau ide pokok dalam sebuah bacaan atau paragraf? Kira-kira anak-anak ada yang tahu tidak ya? Baik, kalau tidak tahu, anak-anak, gagasan utama atau ide pokok biasanya terletak di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir, bisa juga terletak di seluruh paragraf. Jadi, bisa ada di atas, bisa di tengah, ataupun bisa di bawah paragraf pada bacaan tersebut. Ayo, siapa yang tahu bagaimana cara menentukan atau langkah-langkah mencari gagasan pokok pada setiap paragraf? Oh, tidak ada yang tahu? Baik, kalau tidak ada yang tahu. Anak-anak, ada dua langkah yang dapat kita lakukan untuk menentukan gagasan pokok pada setiap paragrafnya ya tentunya. Yang pertama, atau langkah pertama, kita harus membaca setiap paragraf dengan cermat. Nah, tujuannya adalah supaya kita bisa memahami apa pesan dari setiap paragraf atau intisari dari setiap paragraf pada bacaan. Langkah yang kedua, anak-anak harus mencermati kalimat pertama hingga akhir untuk mencari ide utama yang dibahas pada setiap paragraf. Anak-anak, yuk kita simak bacaan berikut, bacaan tentang pawai budaya. Tapi Bapak tidak akan membacakan secara keseluruhan karena anak-anak sudah mendapatkan salinan bacaan pawai budaya. Nanti anak-anak baca sendiri ya di rumah ya. Bapak hanya sedikit menjelaskan. Pada bacaan pawai budaya ternyata terdapat 5 buah paragraf. Tanda paragraf
ya dalam sebuah bacaan tersebut biasanya akan mendapatkan jeda. Seperti yang anak-anak lihat, ada poin 1, 2 sampai dengan 5 itu rata-rata ada jedanya. Ya, atau kalau misalkan kita membuat sebuah paragraf yang baik adalah kalimat yang paling awal atau kalimat yang terdepan itu biasanya lebih menjorok ke bagian dalam untuk membedakan atau untuk memisahkan setiap paragraf. Nah, itu kurang lebih ciri-cirinya. Nah, anak-anak coba baca ya. Tadi anak-anak sudah melihat dan sudah membaca bacaan yang berjudul Pawai Budaya. Nah, tugas kalian di rumah yang harus kalian kerjakan. Coba kamu cermati kembali bacaan Pawai Budaya. Kemudian kamu tentukan jumlah atau berapa banyak paragraf pada bacaan Pawai Budaya. Kemudian Bapak minta kalian cermati paragraf 3 dan 4. Kamu temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta perkiraan seperti contoh di samping. Nah, untuk model atau bentuk peta perkiraan sesuai dengan ide kreatif kalian. Dan Bapak minta dikerjakan pada kertas HVS atau AMPA. Baik anak-anak, tadi kalian sudah mengikuti pelajaran yang sudah Bapak berikan. Semoga apa yang sudah Bapak sampaikan dapat kamu pahami dan kamu bisa mulai mencoba membuat sebuah atau mencari pokok pikiran atau ide utama dalam sebuah bacaan. Anak-anak terkasih, untuk pelajaran bahasa Indonesia Bapak cukupkan dulu sampai di sini. Kita bertemu lagi di pertemuan mendatang. Selamat belajar dan tetap semangat. Sukses kelas 4A.